Kula nuwun pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya pewayangan. Kembali berjumpa bersama channel Arifan Songkolo. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan. Kesempatan video kali ini akan mengulas mengenai tokoh pewayangan, Raden Jayadratha. Simak terus, jangan kemana-mana. Raden Jayadratha merupakan salah satu tokoh dari pewayangan Mahabharata, putra dari Prabu Sindhunata atau Prabu Sempani dari Dewi Drata, seorang ksatria yang terlahir karena sarana bungkus atau plasenta dari Raden Bimasena atau Raden Werkudara. Raden Jayadratha pada masa mudanya juga menyandang nama Raden Senggara. Lalu saat naik tahta di kerajaan Wonokeling menggantikan Prabu Sempani yang menjalani laku brahmana, Raden Jayadratha bergelar Prabu Tirtonata. Raden Jayadratha mempunyai beberapa peran pada cerita pewayangan Mahabharata. Salah satu lakon yang memunculkan tokoh Jayadratha dalam pewayangan adalah Jayadratha Rabi. Lakon ini mengisahkan Raden Jayadratha hendak mencari Raden Bimasena sesuai petunjuk dari sang ayah, yakni Resi Sempani. Namun, belum bertemu dengan Raden Bratasena, Raden Jayadratha lebih dahulu bertemu dengan Patih Sengkuni dan Prabu Duryudana. Nah, di situ Patih Sengkuni mengetahui bahwasanya Raden Jayadratha merupakan ksatria yang cukup sakti, lalu mempunyai ide untuk menikahkan dengan Dewi Dursilawati. Lalu Raden Jayadratha menggantikan posisi dari Dursilawati sebagai 100 Kurawa bersaudara. Raden Jayadratha merupakan ksatria yang sangat setia kepada Prabu Duryudana. Dalam lakon-lakon pewayangan yang mengisahkan Prabu Duryudana menjadi raja di kerajaan Hastinapura, Raden Jayadratha selalu hadir di pasewakan luar Hastinapura karena kesetiaannya kepada Prabu Duryudana. Raden Jayadratha juga sering terlibat pada babak budalan dan juga babak perang gagal antara kerajaan Hastinapura melawan kerajaan-kerajaan lain atau pada umumnya melawan para punggawa dari kerajaan Ngamarta atau kerajaan Indraprastha. Raden Jayadratha dalam cerita pewayangan digambarkan sebagai ksatria yang gagah perkasa dan juga sakti. Mempunyai pusaka andalan yang berupa godo, bernama Galih Asem atau Gelinggang, atau versi lain menyebutnya godo rujak beling. Godo yang diceritakan mengakhiri hayat dari Abimanyu pada lakon Ranjapan Abimanyu atau Abimanyu Gugur. Dalam pewayangan, Raden Jayadratha beristri Dewi Dursilawati, satu-satunya perempuan dari Kurawa bersaudara. Mempunyai seorang putra yang bernama Raden Wisamuka, atau versi lain menceritakan Raden Jayadratha juga mempunyai putra yang bernama Raden Surata dan juga Raden Wiruta. Untuk bedanya, Raden Wisamuka muncul pada lakon perang Baratayuda Jayabinangun, tepatnya pada lakon Abimanyu Gugur. Sementara itu, untuk Raden Surata dan Raden Wiruta muncul pada lakon-lakon pewayangan era Prabu Parikesit memimpin kerajaan Hastinapura. Untuk kisah gugur dari Raden Jayadratha ada pada rangkaian perang Baratayuda Jayabinangun, yakni lakon khusus Jayadratha Gugur. Di situ, Raden Jayadratha setelah menghabisi Abimanyu, maka disembunyikan oleh para Kurawa hingga tidak dapat ditemukan oleh Raden Arjuna karena terdapat sumpah dari Raden Arjuna untuk menghabisi Raden Jayadratha sebelum matahari terbenam. Namun, atas bantuan atau rekayasa dari Prabu Sri Bathara Kresna, lalu Raden Jayadratha dapat dikalahkan oleh Raden Arjuna atau Raden Janaka dengan memenggal kepalanya menggunakan panah Pasopati. Adapun menurut salah satu versi cerita pewayangan, setelah kepala dari Raden Jayadratha terhempas terpisah dari badannya, jatuh ke pangkuan Begawan Sempani. Lalu
bisa hidup kembali atas sabda dari Begawan Sempani. Karena memang dalam cerita pewayangan, hidup dan mati dari Raden Jayadratha ada pada ucapan dari Begawan Sempani. Pada saat itu, Begawan Sempani salah mengucap bahwa Jayadratha gugur, maka gugur dengan sempurna Raden Jayadratha pada lakon pewayangan Jayadratha gugur. Demikian pemirsa, ulasan mengenai tokoh pewayangan Raden Jayadratha atau Prabu Tirtonata, kesatria yang terlahir dengan sarana bungkus atau plasenta dari Raden Werkudara, putra dari Prabu Sempani bersama Dewi Drata, mengabdi kepada Kerajaan Hastinapura era Prabu Duryudana, tokoh yang gugur pada lakon Perang Baratayuda Jayabinangun dengan lakon khusus Jayadratha Gugur. Semoga video ini ada manfaatnya untuk berbagi wawasan seputar pewayangan. Terima kasih atas waktunya menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.